Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 3, Prodi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai jaringan pembuluh pada tumbuhan yang bertujuan untuk mengedukasi dan memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Struktur Perkembangan Tumbuhan dengan dosen pengampu Bapak Ade Adriadi, SSI MSI dengan anggota. Saya Putri Agustin dengan NIM F1C4005. Saya Hana Wandari dengan F1C42013. Dan saya Iksan Nurdin Koto dengan NIM F1C42017. Saya Uslidia Alfiana Nasution dengan NIM F1C4221. Teman-teman, penjelasan pertama mengenai jaringan pembuluh pada batang akan dijelaskan oleh rekan saya bernama Uslidia Alfiana Nasution. Kepada Uslidia Alfiana Nasution saya persilakan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang jaringan pembuluh. Jaringan pembuluh yang berguna untuk transportasi hasil asimilasi dari daun ke seluruh bagian tumbuhan dan pengangkutan air serta garam-garam mineral. Jaringan pengangkut terdiri dari xilem dan floem. Fungsi jaringan pembuluh, jaringan yang berperan untuk mengangkut air dan unsur hara dari akar sampai daun, serta mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Xilem merupakan jaringan kompleks yang terdiri dari sel mati dan sel hidup. Xilem mempunyai dinding sel yang tebal, dindingnya menebal dalam pola-pola berkas. Xilem disusun oleh sel dewasa yang telah mati dan kehilangan plasma membrannya, serta dinding selnya mengalami penebalan sekunder dan dilapisi lilin. Ujung dari dinding sel ini telah terperforasi sempurna, membentuk saluran yang sangat panjang. Saluran ini mempunyai hubungan yang erat dengan parenkim xilem yang secara aktif transport cairan keluar masuk xilem. Saya Hana Wandari akan melanjutkan presentasi dari Uslidia Alfiana Nasution tentang penjelasan jenis-jenis xilem. Pertama ada jenis xilem primer, yaitu terdiri dari bagian berkembang di saat awal yakni protoxilem dan bagian yang berkembang kemudian yakni metaxilem. Yang kedua yaitu xilem sekunder adalah jenis xilem yang dihasilkan selama pertumbuhan sekunder, tangis spermae dan beberapa jenis jenis spermae, termasuk Conifera, Genophyta, Gymnophyta, dan pada tingkat lebih rendah di Calcopodicta. Bagian xilem pertama ada trakea. Trakea merupakan lubang-lubang pada ujung-ujungnya sehingga transport air dan mineral atau unsur hara lainnya dapat berlangsung antar sel satu dengan yang lainnya secara bebas melalui propeller. Kedua ada trakea. Trakea tidak terdapat perfatari atau lubang-lubang sehingga transport air dan mineral berlangsung lewat antar selnya. Xilem itu memiliki struktur super serabut parenkim meskipun asalnya dari trakea yang berdiferensiasi lebih lanjut dengan dinding dan sederhana. Yang keempat, parenkim xilem. Zat ini merupakan serabut terdapat baik pada xilem primer maupun sekunder. Fungsi xilem berfungsi sebagai pembawa air dan ion terlarut atau unsur dan unsur hara pada tumbuhan. Yang ketujuh, floem. Floem dirudung oleh sel hidup dewasa yang terinterkoneksi oleh perfluorasi pada ujung dinding selangkah yang terbentuk dari plasmodemata yang besar dan termodifikasi. Sel ini tersusun membentuk tabung disebut pembuluh raya. Sel ini tetap mempunyai membrana plasma, tapi sudah kehilangan nukleus namanya sitoplasma, sehingga mereka bergantung pada sel pendamping untuk metabolisme. Sel pendamping mempunyai fungsi utama sebagai molekul makanan terlarut keluar dan ke dalam pembuluh melalui jenjang pembuluh yang mumpuni. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan melanjutkan tentang saya. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian kolom. Bagian kolom terbagi menjadi 4. Yang pertama, pembuluh tapis. Pembuluh tapis adalah suatu jaringan pengangkut yang berfungsi mengangkut dan mengedarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh bagian tumbuhan. Kumpulan pembuluh tapis ini disebut dengan kolom. Kemudian yang kedua itu sel penggiring. Sel penggiring merupakan untaian sel-sel hidup yang menyerupai parenkim serta memiliki nukleus, plastid, dan plasmodesma yang bercabang. Sel penggiring ini berperan dalam proses keluar masuknya zat-zat makanan melalui pembuluh tapis. Yang ketiga yaitu serabut kolom. Serabut ini membentuk dinding sekunder setelah selesai pertumbuhan memanjangnya pada tumbuhan. Umumnya terjadi penebalan menjadi lignit atau serusak. Yang keempat yaitu parenkim floem. Secara fungsional, sel parenkim ini berintegrasi dengan sel penggiring. Bentuk selnya memanjang dan sumbu panjangnya sejajar dengan sumbu berkas pengangkut. Pada saat floem aktif, sel parenkim tidak mengalami penebalan dinding. Kemudian bila floem tidak berfungsi, maka parenkim ini akan berubah menjadi sklerenkim atau kolagen. Nah, fungsi dari floem itu berfungsi untuk mengangkut zat-zat asimilat atau hasil fotosintesis dan untuk kemudian didistribusikan ke seluruh bagian tanaman yang membutuhkan. Yang selanjutnya itu tipe ikatan pembuluh. Tipe ikatan pembuluh ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada konsestris. Konsestris ini terbagi menjadi 2.
kedua yaitu amfibal yang meliputi silem mengelilingi filem, kemudian amfifibril silem yang dikelilingi oleh filem. Yang kedua yaitu kolestral terbagi menjadi dua yaitu tertutup dan terbuka, di mana tertutup ini meliputi antara silem dan filem tidak terdapat kambium tetapi terdapat parenkim. Kemudian dari yang terbuka antara silem dan filem terdapat kambium. Yang ketiga yaitu bikolateral. Silem dilapisi dua filem, satu pada bagian luar dan satu lagi pada bagian dalamnya. Yang keempat yaitu radial, yaitu letak silem dan filem berselang-seling. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai letak jaringan pembuluhan yang dilakukan oleh penjelasan teman saya. Sekian dari penjelasan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Letak jaringan pembuluh. Letak jaringan pembuluh pada batang monokotil, silem dan floem terletak pada meridian dasar dan tersebar tetapi berdekatan dalam satu tempat. Dengan perbandingan lebih besar ukuran silem dari floem. Sedangkan letak jaringan pembuluh pada batang dikotil, silem terdapat pada bagian dalam kambium, sedangkan floem terdapat pada bagian luar kambium. Perbedaan silem dan floem. Silem bergerak mengarahkan satu arah, sedangkan floem bergerak mengarahkan dua arah. Silem mengangkut air dan mineral, sedangkan floem mengangkut air dan makanan. Pada silem, sel tidak memiliki dinding pembatas, sedangkan floem memiliki dinding pembatas yang berpori. Pada silem juga terdapat dinding yang tebal dan kaku yang mengandung lignin, sedangkan floem tidak.